Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. LDNU Kulon Progo pada tahun ini mengadakan ngaji online berkaitan dengan pandemi Corona wabah COVID-19. Program ini bekerja sama dengan beberapa pihak, antara lain SMK Ma'arif 1 Atas jurusan Teknik Audio Video, kemudian Layismu Kulon Progo, dan beberapa pihak yang lain. Program ini disiarkan secara langsung di Facebook LDNU Kulon Progo dan bisa disimak juga di YouTube LDNU Kulon Progo. Semoga kajian-kajian yang kami sampaikan bermanfaat bagi semua pihak. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Bertemu lagi dengan program PCNU Kabupaten Kulon Progo yang diselenggarakan oleh LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, didukung oleh Layisnu, Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama. Kegiatan rutin ini setiap hari ditayangkan oleh LDNU melalui Facebook, juga bisa dicari di YouTube nanti. Silahkan dicari di YouTube, bisa dilihat di sana. Kajian-kajian selama Ramadan sore hari yang diisi oleh ustadz-ustadz, kiai-kiai di wilayah Kulon Progo, berkisar antara 30 sampai 45 menit kira-kira segitu. Hari ini bersama dengan saya diminta oleh PCNU melalui LDNU dan Layisnu yang timnya hari ini berkunjung ke tempat saya di Pondok Pesantren Hidamiyah. Saya diminta untuk mengisi di salah satu waktu yang nanti akan ditayangkan oleh LDNU. Hari ini saya akan menyampaikan salah satu hadis qudsi yang tercantum dalam kitab Mawa'id fil Ahadits Al-Qudsiyah li Imami Hujjatil Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ini salah satu kitab yang di dalamnya terdapat hadis-hadis qudsi. Nanti saya sampaikan satu di antaranya, sebagaimana kalau saya menyampaikan nanti ya tipikalnya seperti ngaji kitab di pondok pesantren. Saya bacakan hadisnya, kemudian saya maknani dalam bahasa Jawa kalau di pesantren di daerah Yogyakarta. Kemudian nanti saya sampaikan beberapa penjelasan yang kira-kira berkaitan dengan hadis tersebut. Saya bacakan dulu. Di awal ini saya pilih hadis yang pertama karena menurut saya ini menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maudatul ula, utawi ikilah nasihat kang kawitan. Yaqulu dawuh sapa Allah Gusti Allah taala hale maha luhur Allah. Yabna Adam, he anak Adam, ajibtu gawa ingsun. Gawa itu bahasa Jawa kawi, kalau bahasa Jawa sekarangnya ya gumun. Gumun sapa ingsun liman maring wong. Aikona kang yakin sapa wong bil mauti kelawan maut. Kaifa iku kepriye yafrahu bungah sapa man aikona bil maut. Wajib tulan gumun sapa ingsun liman maring wong. Aikona kang yakin sapa wong bil hisabi kelawan hisab. Kaifa iku kepiye yajmau ngumpulake sapa man al mala ing bondo.
Wajib tulan gumun sapa ingsun liman maring wong aikona kang yakin sapa wong bil qabri kelawan kubur kaifa hale kepiye yadhaku bisa guyu sapa man. Wajib tulan gumun sapa ingsun liman maring wong aikona kang yakin sapa wong bil akhirati kelawan akhirat kaifa hale kepiye yastarihu istirahat sapa wong. Wajib tulan gumun sapa wong wajib tulan gumun sapa ingsun Allah liman maring wong aikona kang yakin sapa wong bidunya kelawan dunia wa zawali halan ilange gingsire donya kaifa hale kepiye yatmainu anteng sapa man ilaiha maring donya. Wajib tulan gumun sapa wong liman maring wong wa utawi man iku alimun pinter bil lisani kelawan lisan iku jahilun bodho bil qalbi kelawan ati. Wajib tulan gumun sapa wong wajib tulan gumun sapa ingsun liman maring wong yutahhiru kang sesuci sapa wong bil ma'i kelawan banyu wa huwa hale utawi man iku ghairu tahirin ora suci bil qalbi kelawan ati. Wajib tulan gumun sapa ingsun liman maring wong yastahilu kang ketungkul sapa wong bi uyubin nasi kelawan celane menungso aipe menungso bahwa alih utawi man iku ghafilun lali an uyubi nafsihi saking aib atau celah-celane awak dhewe ni. Auliman utawa keduwe wong yaklamu kang ngerti sapa man anallaha ing sak temene Gusti Allah taala halimah lur Allah iku muttaliun ningali alaihi ing atase wong kaifa hale kepiye yaksihi maksiat sapa wong. Auliman utawa maring wong yaklamu kang ngerti sapa man annahu setune man iku yamutu mati sapa wong sapa man wahdahu hale ijen wayat khululan mlebu sapa wong al-qabra ing kubur wahdahu hale ijen wayuhasabulan den landrat dihisab dihitung wahdahu hale ijen. Kaifa kepiye yastaknisu aring. Aring itu bahasa Kawi juga. Aring itu berdekat-dekat, berkasih-kasih dengan amat sangat. Bin nasi kelawan menungso. La ilaha ora ana pangeran iku maujud illa ana kejaba ingsun hakon saknyatane. Wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku abdi kawulan ingsun wa rasulilan utusan ingsun. Inilah hadis qudsi yang pertama. Saya sampaikan satu persatu. Yaqulu dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah memerintahkan begini. Yabna Adam wahai anak Adam. Ajibtu liman aikona bil mauti kaifa yafrahu. Allah itu heran kepada manusia. Semua orang meyakini bahwa dirinya akan mati. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas itu akan mati, termasuk manusia. Kalau orang yakin mati, itu Allah heran, kaifa yafrahu, bagaimana dia bisa merasa gembira di dunia ini. Di dunia ini Allah heran kepada manusia yang dia yakin, karena memang semua bukti menunjukkan bahwa semua orang mati, sehebat apapun dia. Nabi Adam sebagai manusia pertama mati. Kemudian kita juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kekasih beliau juga meninggal. Nabi Ibrahim Khalilullah juga meninggal. Apalagi kita yang hanya manusia yang lemah ini, yang nabi bukan, wali bukan, kiai bukan, ustadz juga karena tuntutan. Jadi ya
seharusnya kita meyakini bahwa kita juga akan mati. Nah, mati itu sesuatu yang ditakuti oleh semua orang. Wah, mati nanti. Yuk piye nek mati. Lalu bagaimana kalau mati? Nah, seharusnya orang yang mengingat mati itu ya sewajarnya seketika ingat mati ya tidak mungkin dia itu merasa senang gembira, hore besok saya mati gitu. Itu kan ya aneh. Kecuali orang itu meyakini betul besok saya mati masuk surga tanpa melalui mampir dulu di neraka. Wajar kalau kayak gitu. Tapi apa mungkin kita itu sebagai manusia, al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Sudah tidak mungkin kayak kita itu, kecuali nanti sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kita itu masih ditambah wa qina adzabannar, dan jagalah kami atau lindungilah kami dari adab neraka. Nah, itu nanti kalau birahmatillah kita bisa masuk ke surga tanpa neraka gitu. Kalau yakin betul ya yafroh atau senang itu ya wajar-wajar saja. Tapi kalau tidak yakin ya pantaslah kita di dunia ini pantasnya khawatir. Jadi sungguh mengherankan orang-orang yang yakin bahwa dirinya akan mati, dia tetap bahagia tanpa ketakutan. Itu sungguh mengherankan bagi Allah. Lanjut. Wajib tuliman aikona bil hisafi kaifa yajma'u al-mala. Allah heran kepada orang yang meyakini bahwa semua yang kita peroleh itu nanti akan dihisab, diperhitungkan. Dapat uang dari mana, dapat kendaraan dari mana, dapat mobil dari mana, kemudian dapat makan dari mana, semuanya dihitung. Kalau seperti itu, seharusnya kita hati-hati betul. Sehingga tidak ada dalam hidup ini kecuali mengumpulkan apapun yang kita kumpulkan, harta, benda itu, kecuali untuk kita niatkan supaya bermanfaat bagi orang banyak. Tidak kemudian mengumpulkan harta itu untuk diri sendiri, untuk senang-senang diri sendiri, orang lain biarin. Itu aneh bagi Allah kalau misalnya kita meyakini bahwa semua harta kita yang kita peroleh, yang kita belanjakan itu nanti semuanya dihisab atau diperhitungkan. Maka sungguh aneh jika di dunia ini kita hanya bertujuan untuk mengumpulkan harta, sementara kita yakin bahwa nanti semua yang kita dapatkan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Wajib tuliman aikona bil qabri kaifayat haku. Dan aku heran kepada orang yang meyakini adanya kubur. Kaifayat haku, bagaimana dia bisa tertawa. Yathaku itu bisa, yathaku itu tertawa sampai lupa diri. Jadi kafa bil mauti an nasihatu, kafa bil mauti nasihatu, cukuplah mati itu menjadi nasihat. Ini sudah di tiga itu tadi. Yakin mati, yakin bahwa dihisab, yakin bahwa nanti kita masuk kubur. Itu apa bisa kita itu masuk ke kuburan kemudian tertawa-tertawa, wa inni bikum lahikum, kita nanti nyusul bro gitu. Sama begitu kita masuk kubur langsung bro nanti kita nyusul. Di dunia ini kalau ada orang seperti itu, kemungkinan di dunia ini sudah ruwetnya luar biasa. Utangnya akeh, nang dimungsuh, itu mati menjadi jalan yang menyenangkan baginya. Kalau normal-normal saja seharusnya ya kubur itu sesuatu yang membuat kita tidak bisa tertawa. Jangankan kita sendiri yang mati. Kalau orang-orang yang kita kasihi mati saja itu sudah membuat kita sulit tertawa. Saudara kita atau teman kita yang kita kasihi mati itu susah sekali kita tertawa, nangis, bisanya nangis. Wajib tuliman aikona bil akhirati kaifa yastariha. Dan aku heran kepada orang yang meyakini bahwa akhirat itu ada, eksis, bahwa nanti ada surga, ada neraka. Bagaimana dia bisa beristirahat santai-santai gitu. Ibadah nanti saja, amal besok kalau sudah ada yang bisa kita gunakan untuk beramal, sedekah nanti saja kalau sudah punya uang banyak. Enggak kayak gitu. Kalau orang meyakini bahwa akhirat itu ada, surga itu ada, neraka itu ada, dia akan rajin sekali beribadah, rajin sekali menolong orang lain, rajin sekali bersedekah. Karena apa yang kita makan, apa yang kita gunakan di dunia ini habis. Sementara yang kita sedekahkan itu kayak deposito nanti. Ini misalnya punya harta diberikan ke orang yang membutuhkan, itu nanti dipanen atau dikembalikan ke kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
kepada kita ketika di akhirat nanti. Jadi nggak sempat istirahat. Jadi ibadah mantap, bekerja juga rajin, kemudian yang dikumpulkan itu dinafkahkan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan diartikan bahwa nafkah atau menggunakan harta yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sedekah atau sebagai amal kebaikan itu hanya diberikan kepada orang lain, kepada keluarganya sendiri. Misalnya seorang laki-laki menafkahi istrinya, menafkahi anaknya, itu juga ada pahalanya karena itu wajib, itu masuk dari nafkah dan itu masuk mendapatkan pahala. Dan jika itu diniati lillahi ta'ala ya akan menjadi pahala yang baik. Jadi seorang laki-laki itu bertanggung jawab selain kepada dirinya juga kepada keluarganya. Wajib tuliman aikona bidunya wa zawaliha kaifayat ma'innu ilaiha. Aku heran kepada orang yang yakin bahwa dunia ini berubah terus atau mudahnya suatu saat nanti akan hancur, fana dunia ini. Bagaimana dia bisa merasa tenang dengan dunia ini? Bagaimana dia bisa merasa cukup dengan dunia ini? Harta itu setiap saat bisa hilang. Bisa karena dicuri, bisa karena hilang, bisa karena terbakar, bisa karena keadaan kayak gini. Keadaan seperti ini orang yang biasanya mendapatkan uang misalnya dari tempat pariwisata, sudah itu dimusuhi sama benda yang tidak bisa kita lihat, tempat pariwisata sepi semua. Nggak ada yang berani berkunjung, mau ke sana nggak berani, mau ke sana nggak berani. Kalau ada orang yang berani, yang nekat-nekat itu ya karena butuh betul. Kalau misalnya nggak keluar makan ya, nggak keluar kok nggak makan ya, akhirnya dia terpaksa keluar. Kalau orang-orang yang mapan dan punya uang banyak, saya yakin lebih memilih stay home, di rumah aja. Hashtagnya sekarang di rumah aja, nggak usah keluar kalau nggak perlu. Nah, tapi kalau orang yang penghasilannya harian, kalau hari ini nggak kerja, besok nggak makan, ya mau tidak mau dia terpaksa keluar. Makanya sungguh aneh orang yang meyakini bahwa dunia ini sifatnya sementara, dunia ini kalau bahasa di sini zawal, gingsir, hilang, maka bagaimana dia bisa merasa tenang dengan dunia ini. Bahkan kalaupun kita dunia ini nampaknya tenang-tenang saja, itu ya hanya nampaknya saja. Dunia ini bergerak terus dan tumbuh terus. Wajib tuliman huwa alimun bil lisani jahilun bil qalbi. Kena ini saya. Wajib tuh saya heran kepada orang yang pinter ngomong tapi jahilun bil qalbi, hatinya bodoh. Ini mohon maaf karena saya melakukan ini ya mundi dawuh, melaksanakan dawuh-dawuh dari PCNU ulama kiai di Kulon Progo. Semoga apa yang saya sampaikan ini alimun bil lisan itu tidak masuk jahilun bil qalbi. Jadi saya menyampaikan semoga dengan tabarukan program yang dilakukan oleh PCNU ini beserta LDNU dan Layisnu, saya bisa menerima berkahnya, nanti hatinya juga bisa ikut alim. Begitu juga dengan Anda yang menyaksikan dan seluruh warga NU sedunia. Amin. Wajib tuliman yutahiru bil ma'i wa huwa ghairu tahirin bil qalbi. Dan aku heran dengan orang yang mensucikan dirinya dengan air tetapi tidak mensucikan hatinya. Ini apa namanya? Fenomena orang yang rajin beribadah tetapi hubungan sosialnya cenderung buruk. Apa yang terjadi dengan hal semacam itu? Ada orang yang rajin ibadah tapi begitu ada orang lain nggak beribadah mirip dengannya langsung kamu sesat, kamu kafir. Itu gimana? Sungguh mengherankan orang seperti itu. Orang rajin mensucikan dirinya tetapi hatinya kotor. Maka seharusnya orang yang rajin beribadah itu juga harus baik perilaku sosialnya, mengerti kepada orang lain. Ketika dia beribadah lebih rajin dari orang lain, tidak ada yang pantas dia lakukan kecuali bersyukur karena diberi takdir dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena
bagi Allah mudah sekali. Misalnya ada si A ini rajin sekali beribadah, kemudian si B ini ugal-ugalan itu. Allah itu mudah sekali untuk mengubah si A jadi berperilaku ugal-ugalan dan si B jadi berperilaku soleh, itu mudah sekali bagi Allah. Allah tidak mempunyai kesulitan untuk itu. Maka seharusnya orang yang rajin beribadah itu semakin meyakini kehambaannya, semakin meyakini bahwa Allah Maha Kuasa, Allah mampu mengubah apapun. Kalau kondisi saat ini misalnya manusia itu luar biasa merasa dirinya hebat. Dunia ini seperti desa kecil. Orang bisa berhubungan dengan tempat yang jauh-jauh. Seperti saat ini, saya di sini di tempat jauh bisa langsung melihat saya gitu misalnya. Tetapi berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa kita lihat saja sudah tidak berdaya. Ada jutaan, miliaran manusia di dunia ini sekarang sedang berupaya untuk menghadapi makhluk yang namanya corona. Saya sebagai orang yang tidak ahli di bidang itu ya hanya ikut saja apa yang diperintahkan oleh negara untuk stay at home ya stay home. Kemudian cuci tangan ya cuci tangan. Selain wudhu sekarang ya tambah kemana-mana cuci tangan, lebih rajin mandi, lebih rajin bersih karena kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak terlihat. Jadi selain kita mensucikan badan kita dengan air, maka sewajarnya kita harus mensucikan hati kita. Cara mensucikan hati itu ya salah satunya kalau kita misalnya tombok hati kulimo yang warnanya itu apa saja dilihat lagi, termasuk baca Quran dan maknanya. Kemudian ya ngaji terus, belajar terus, kemudian meyakini bahwa apa yang terjadi ini adalah sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Qanaah, terima mawi pasrah kalau orang Jawa bilang. Lanjut. Wajib tuliman yastagilu bi'uyubin nasi wa huwa ghafilun an uyubi nafsihi. Wajib tuh, dan saya heran dengan orang yang lalai, orang yang sibuk dengan celah atau aibnya orang lain tapi lupa dengan aibnya sendiri. Kalau pepatah bilang kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Itu ya kayak gitu. Kita itu kalau aibnya orang hafal. Kayak itu kalau diutangi orang balik kayak kalau itu kalau ngomong hafal kita itu. Aib-aibnya orang itu masuk memori terekam. Sementara aib kita sendiri, padahal kita dengan diri kita sendiri itu 24/7, 7 hari seminggu itu kita berada, tapi kita sering sekali tidak, apa sih saya itu salahnya, salah saya apa? Suka begitu, salah saya apa? Yuk lihat saja sendiri. Kalau orang Jawa bilang ora iso ngilu gito dhewe, tidak bisa melihat cengelnya sendiri. Ya meskipun nggak bisa lihat kan iso ngemek-ngemek. Jadi harusnya ya tetap tahu cengelnya itu gitu. Jadi kita terbiasa kalau aibnya orang kita lihat, kita perhatikan, sementara aib-aib kita sendiri kita lupa. Itu sungguh mengherankan. Seharusnya kita sebagai manusia itu lebih sibuk dengan aib kita sendiri, kemudian berusaha untuk memperbaikinya sehingga kita tidak sempat memikirkan aibnya orang lain. Lagi juga apa kita itu? Kalau misalnya kita sibuk dengan aibnya orang lain, untungnya apa? Selain tambah mangkel, selain tambah benci, nggak ada untungnya. Jadi aib orang lain ya biar dia yang nanggung, orang lain yang melakukan, orang lain yang nanggung. Aib kita lihat satu persatu, kemudian kita mohon ampun, kemudian kita mohon, ya Allah perbaikilah kami, perbaikilah saya supaya aib-aib ini tidak menjadi sesuatu yang membebani ketika kami menghadapmu ya Allah. Jadi Allah heran dengan orang yang sibuk dengan aibnya orang lain dan lupa dengan aibnya diri sendiri. Auliman ya'lamu annallaha ta'ala muttali'un alaihi kaifa ya'sihi. Allah juga heran dengan orang yang meyakini bahwa Allah itu maha melihat, sementara dia asik bermaksiat. Aneh, kita itu meyakini Allah maha melihat, yakin. Terus maksiat, kan aneh. Kita yakin Allah maha melihat, tetapi kita maksiat. Sama bapak kita saja, kalau misalnya ini, bapak kita galaknya luar biasa, bikin salah langsung dihukum. Kita begitu
ada bapak kita jadi alim. Oh, no, bapak nggak berani saya, ada bapak. Begitu bapak nggak ada, nakal. Wajar, bapak nggak ada, nakal. Karena nggak melihat. Kalau Allah itu maha melihat, bagaimana bisa kita meyakini Allah maha melihat, kita melakukan maksiat? Aneh. Jadi kalau orang yang melakukan maksiat itu, apa dia pikir Allah itu nggak melihat? Saya mau bagaimana itu? Logika orang yang mengatakan, oh, meyakini Allah maha melihat kok berani-beraninya maksiat, itu kan nggak bisa sambung dengan akal pikiran yang sehat. Jadi kalau kita meyakini bahwa Allah itu maha melihat, pastinya kita takut melakukan maksiat. Auliman ya'lamu annahu yamutu wahdahu wa yadkhulul qabra wahdahu wa yuhasabu wahdahu kaifa yasta'nisu bin nas. Allah juga heran dengan orang yang yakin bahwa nanti mati itu sendiri. Ya toh? Kemudian masuk ke kubur juga sendiri. Kemudian nanti dihisab juga sendiri. Kan nggak mungkin ada suami istri misalnya. Suaminya mati. Kemudian apakah istrinya mau ikut mati? Enggak mau, tetap mau ikut hidup. Kemudian suaminya dikubur. Apa istrinya mau ikut dikubur? Enggak. Kemudian nanti suaminya dihisap, apa istrinya ikut nungguin dihisap? Enggak, sendiri nanti itu. Mati sendiri, dikubur sendiri, dihisap sendiri. Bagaimana dia bisa menyayangi manusia secara berlebihan? Aneh itu. Jadi ahbib habibaka hauna masa ayyakuna bagi doka yaumama. Jadi kalau menyayangi atau mengasihi orang itu sewajarnya saja, biasa saja. Ya orang sekarang ketemu ya besok berpisah. Sekarang bersama ya besok berpisah. Ya kayak gitu. Jadi pada manusia itu jangan terlalu berharap berlebihan sampai mengorbankan hal-hal yang lebih penting. Misalnya mengorbankan keyakinan kita atau kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu hanya mengantarkan kita ketika kita hidup. Begitu kita mati, sudah nggak ada yang nemeni itu. Itu nama saya misalnya Alvan itu, begitu mati itu nama sudah hilang, langsung almarhum gitu kalau bagus. Mending itu kalau nama almarhum, jenazah gitu aja. Kalau almarhum kan artinya masih yang dikasih. Kalau jenazah ya atau mayit gitu aja. Atau orang Jawa bilang jenate. Kalau agak ugal-ugalan sih wes koet gitu misalnya, itu nama sudah hilang, nama Alvan sudah ganti jenazah. Almarhum mugi-mugi pun tampil sudah nggak disebut nama saya, baru mati belum ada 1 jam sudah ganti nama jadi almarhum. Bagaimana kalau kita itu mati sendiri, dikubur sendiri, nanti dihisab sendiri? Mengapa kita sangat menyayangi manusia melebihi sayang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di akhir hadis ini Allah menyatakan la ilaha illa ana haqqon, tidak ada Tuhan selain aku secara nyata. Ini penting sekali. Kita itu sering lupa bahwa Allah itu maha kuasa sebagai Tuhan satu-satunya, sebagai tempat kita meminta segalanya. Kita itu sering lupa. Misalnya begini, kita itu sering sekali bergantung kepada selain Allah, tetapi tidak sadar bahwa kita itu bergantung kepada selain Allah. Padahal qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kepada Allah kita hanya bergantung. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah lah tempat bergantung satu-satunya. Kita itu sering lupa. Misalnya begini, mau pergi gitu. Ketika mau pergi itu langsung lihat dompet, wah uangnya banyak, aman. Kemudian lihat kendaraan, mau motor, mau mobil, bensin banyak, aman gitu. Terus kemudian HP, pulsa banyak, aman. Jadi nanti kalau ada apa-apa, saya sudah aman. Lupa bahwa semua itu hanya sarana. Kita lupa berserah diri kepada Allah. Dompet kebak, bensin oke, pulsa oke, wis merasa aman. Padahal itu duit iso hilang, pulsa iso entek, kemudian mobil itu arep bensinnya kebak, motor kebak, iso wae bane bocor dan sebagainya, sehingga kita merasa kecewa dengan hal semacam itu. Seharusnya meskipun duit akeh, pulsa oke, motor bensinnya oke, kita tetap meyakini bahwa semua kelancaran ini nanti Allah lah yang menentukan. La ilaha illa ana haqqon.
Kita berusaha untuk membersihkan diri dari Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan yang terakhir, wa anna Muhammadan abdi wa rasuli, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hambaku dan utusanku. Laulaka Muhammad, kalau misalnya ada hadis yang lain itu bahwa dunia ini tidak diciptakan kecuali karena nur Muhammad. Bahkan banyak kalau di mafahim itu, bahkan Nabi Adam pun itu bertawasul kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajarlah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kemudian kita meskipun pengetahuan kita tidak sampai kepada detail bahwa Nabi Muhammad itu seperti apa, kita bisa melatih diri kita untuk mencintai Nabi Muhammad. Barangkali nanti dengan mencintai Nabi Muhammad, maka kita bisa mendapatkan syafaatnya. Bagaimana caranya gitu? Ya kalau ilmu kita belum sampai, ya perbanyaklah sholawat. Man ahabba syai'an fakasura dzikruhu. Barang siapa mencintai sesuatu, maka dia sering mengingatnya, dia sering mengucapkannya. Ya kalau ilmu kita nggak cukup, ya sudah sering saja sholawat, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, atau sholawat yang lain macam-macam. Ada sholawat tibil qulub, ada sholawat tunjina, ada sholawat nariyah, dan sholawat-sholawat yang lain. Kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad untuk menunjukkan bahwa kita mencintai Nabi Muhammad sebagai hambanya Allah dan sebagai utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita di bulan Ramadan ini kita perbaiki diri kita dengan memperhatikan hal-hal yang baik dari diri kita, dengan berusaha memperbaiki diri kita, dengan berusaha menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, walaupun dalam kondisi yang sangat terbatas ini. Biasanya kita bisa tarawih di masjid senang-senang gitu. Sekarang kita tarawih di rumah. Biasanya kita bisa kumpul habis subuhan jalan-jalan sambil mejeng. Alhamdulillah sekarang subuhannya tetap jalan, mejengnya enggak gitu. Jadi disyukuri saja hari ini. Saat ini seperti ini. Nanti misalnya nanti lebaran itu terus baju baru gitu. Sekarang boro-boro mau baju baru, mau pergi ke mall saja sudah takut, mau pergi ke pasar takut. Jadi ya sudah dinikmati. Kita ibadah, betul-betul ibadah kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam hal saya menyampaikan ada salah, saya mohon maaf karena saya hanya manusia. Al insanu mahalul katok wal pakaian. Kalau tidak pakai katok dan tidak pakai pakaian memalukan, maaf, mahalul khotok wa nisyan. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.